Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita tidak lupa untuk membaca doa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Sebelum kita belajar, mana kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar. Ya. Semua puasa? Puasa. Oke. Minggu lalu itu hari kita membahas tentang materi kita yang berjudul apa? Ada masih ingat? Kan? Ya, lingkungan tempat tinggalku. Sekarang kita masuk pada materi kita apa? Ya, pengumuman. Ada yang tahu apa itu pengumuman? Apa itu pengumuman? Apa? Pokok pengumuman, tujuan, isi, sasaran, media yang digunakan, bahasa pengumuman, bentuk. Itu dia pokok-pokok yang ada pada pengumuman. Kalau arti pengumuman sendiri itu, Ibu jelaskan sedikit ya. Pengumuman itu merupakan pesan atau informasi yang disampaikan kepada orang banyak atau khayalak masyarakat. Biasanya pengumuman hanya menyampaikan pesan atau informasi yang menyangkut khayalak ramai. Misalnya, pengumuman di majalah dinding sekolah, pengumuman di surat kabar atau majalah-majalah. Pasti kalian pernah lihat di sekolahnya kalian di tempel-tempel kertas di sekolah toh? Itu dia salah satu dari yang namanya pengumuman. Ya? Iya. Pengumuman juga dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Kalau secara lisan, misalnya melalui upacara bendera di sekolah oleh kepala sekolah atau guru melalui pengeras suara. Di masjid-masjid melalui radio ataupun melalui mobil keliling oleh aparat pemerintah. Paham ya? Kalau yang secara tertulis contohnya seperti apa? Yang secara tertulis. Ada yang tahu? Ya, jadi kalau yang secara tertulis itu misalnya dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman melalui koran atau majalah atau bahkan melalui internet ya. Seperti yang di sekolah kalian kalau ditempel di dinding sekolah kalian itu dia salah satunya bentuk pengumuman yang tertulis. Ya. Oke. Pokok-pokok pengumuman. Siapa yang tahu apa-apa saja pokok-pokok pengumuman? Apa? Coba tulis di sini.
Oke. Pokok-pokok pengumuman itu dia terdiri dari tujuan pengumuman, isi pengumuman, bahasa pengumuman, media yang digunakan, bentuk-bentuk pengumuman, dan sasaran pengumuman. Ya, tujuan pengumuman ini dia adalah suatu yang dikehendaki atau diinginkan dalam suatu pengumuman. Pesan atau informasi yang disampaikan dalam pengumuman harus jelas dan sesuai dengan tujuan pengumuman tersebut. Jadi kalau orang mau membuat pengumuman itu harus jelas ya kata-katanya, biar orang yang baca bisa dipahami. Terus isi pengumuman. Isi pengumuman ini dia memuat tentang isi dan maksud dari pengumuman itu sendiri ya. Pengumuman yang dibuat, isinya. Bagian-bagian pengumuman. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian penting dalam sebuah pengumuman? Apa? Ada yang tahu apa maksud dari kepala pengumuman? Ada? Tidak? Ya. Jadi Ada Bu. apa? Wanita Bu. Apa? Badan pengumuman. Oke, itu dia badan-badan pengumuman. Ini dia kepala pengumuman ya. Kepala surat atau kop surat sangat penting, bermanfaat, dan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat pengenal agar suatu organisasi atau instansi mudah dikenal oleh masyarakat yang biasanya memiliki logo khususnya sebagai ciri khas. Ya, jadi kalau misalkan kalian baca pengumuman itu pasti ada kepala pengumumannya, biar kalian tidak bertanya-tanya ini dari siapa, dari itu, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat nanti kayak ada pengumuman, kalian sudah tahu. Terus badan pengumuman. Tadi siapa yang tahu? Jadi badan-badan ini dia terdapat beberapa unsur. Apa saja unsurnya? Jadi kalau kita buat pengumuman itu sangat penting kalau kita terlebih dahulu menulis salam pembuka ya. Iya. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk
mengawali pembicaraan melalui surat seperti halnya seseorang yang mengawali pidatonya. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda hormat penulis sebelum melalui berbicara ya. Juga sebagai sarana menjaga dan memelihara hubungan dan juga sebagai mengenal watak atau sifat seseorang. Isi pembuka. Isi pengumuman ya. Isi pengumuman ini biasanya terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama, kalimat pembuka atau pendahuluan. Kalimat pembuka atau pendahuluan adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan melalui pengumuman. Yang kedua, isi pengumuman atau isi sesungguhnya. Bagian ini memuat segala sesuatu yang akan disampaikan penulis secara lengkap ya. Jadi kalian tahu nih toh kalau pokok-pokok pengumuman itu terdiri dari apa saja? Ya Bu. Yang pertama dia tujuan pengumuman, isi, sasaran pengumuman, bahasa pengumuman, bentuk-bentuk media yang digunakan ya. Kalau bagian-bagian pengumuman dia kepala pengumuman, badan pengumuman, dan kaki pengumuman. Jalan apa tadi? Badan pengumuman. Dia ada salam, isi, dan bagian kaki. Oke, kita masuk pada bagian kaki. Bagian kaki pengumuman terdapat salam penutup, di mana salam penutup ini harus disesuaikan dengan salam pembuka. Ya, kan tadi di situ ada salam pembuka dan yang terakhir ada bagian kaki, yaitu dia apa? Salam penutup. Ya, sesuaikan dengan salam pembuka. Selain itu juga bagian kaki pengumuman memuat tentang nama kota tempat pengumuman dikeluarkan, tanggal, bulan, tahun dikeluarkan, nama penanda tangan serta jabatan penanda tangan. Oke, kita masuk pada sasaran pengumuman yang di bagian pokok pengumuman tadi ya. Sasaran pengumuman adalah orang yang memiliki kepentingan dengan isi dari pengumuman itu ya. Misalnya kayak sasaran pengumuman itu kayak dia tertuju pada kalian gitu. Jadi kalian termaksud sasaran pengumuman itu ya. Sasaran pengumuman ini biasanya dia tidak diketahui dengan pasti berapa jumlahnya dan disesuaikan dengan isi dan tujuan dari pengumuman ini. Media yang digunakan. Media yang digunakan dalam sebuah pengumuman harus disesuaikan dengan sasaran pengumuman. Media yang digunakan tergantung pada apa, siapa, dan di mana sasarannya. Ya. Bahasa pengumuman. Bahasa pengumuman. Pasti kalau dari kata bahasa pengumuman ini kalian sudah tahu atau bagaimana itu? Dia bahasa pengumuman itu harus baik, jelas, teratur agar mudah dipahami ya. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh umum dan isinya jelas, tidak menimbulkan salah paham. Jadi kalau kalian suatu saat nanti kalian ingin membuat pengumuman harus pakai bahasa yang mudah dipahami, jangan pakai bahasa sehari-harinya kalian. Bentuk pengumuman ya. Kita masih bahas tentang pokok-pokok pengumuman ya. Bentuk pengumuman. Bentuk pengumuman ini dia mengatur tata letak atau pemosisian bagian-bagian surat tertentu dari sebuah pengumuman sesuai dengan fungsi dan perannya. Ya, jadi dia ciri-ciri pengumuman itu yang pertama ditunjukkan kepada umum, tidak bersifat rahasia, disampaikan secara terbuka, isinya menyangkut orang banyak ya. Jadi dia ditunjukkan kepada umum, ditempel misalnya di tempat-tempat yang orang tidak bisa baca, baru dia tidak bersifat rahasia ya. Dia untuk masyarakat umum, untuk kayak kita ini, disampaikan secara terbuka, ditempel di mana saja yang orang tidak bisa lihat. Jadi gampang kalau orang tidak mau tahu toh, kayak pengumuman tentang hari raya, jadi ditempel biar kalian juga kalian tahu. Isinya menyangkut orang banyak, jadi dia menyangkut tentang orang. Jenis-jenis pengumuman. Jadi jenis-jenis ini dia ada dua jenis. Yang pertama,
pengumuman formal, dan pengumuman tidak resmi. Coba, siapa yang mau bacakan contoh pengumuman yang resmi? Siapa yang mau baca? Saya Bu. Ya, saya tuh taruh di sini. Ulang ya. Jadi, siapa yang mau bacakan contoh pengumuman resmi? Saya Bu. Ya, coba. Tentang pengumuman resmi pemerintah Kota Bau-Bau Dinas Pendidikan Masyarakat Jawa Katimno 12 Lampung Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara Kasih besar ya. pengumuman seluruh contoh guru SMP dan SMA yang telah lulus dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil diharuskan mengambil formulir biodata pada Kamis 15 April 2021 tempat Dinas Pendidikan dan Olahraga. Formulir biodata yang telah diisi tanggal 14 Mei 2021 jika tidak mengindahkan pengumuman ini, maka dianggap telah mengundurkan diri. Lamangga 14 April 2021 Ketua Penelitian. Silakan, siapa lagi yang mau bacakan saya contoh pengumuman yang tidak resmi? Saya Bu. Contoh pengumuman tidak resmi. Pengumuman libur hari raya Syawal 1442 Hijriah dalam rangka penyambutan datang hari raya Idul Fitri Syawal 1442 Hijriah. Maka dengan ini sekolah akan meliburkan kegiatan Belajar mengajar. yang dimulai pada hari tanggal Rabu SD Sabtu 17 April 2021 masih sekolah Senin 13 April 2021. Acara halal dan disambutkan pelajaran seperti biasa. Dilanjutkan pelajaran seperti biasa. Demikian pengumuman ini disampaikan, harap perhatikan. Iya, pengumuman resmi itu dia berisi tentang suatu informasi yang ingin diberitahukan pada khalayak banyak. Jadi dia pengumuman resmi ini dibuat oleh sebuah lembaga tertentu. Ya, biasanya pengumuman resmi ini terdiri dari kepala pengumuman yang berisi nama lembaga, yang membuat pengumuman, alamat lembaga, yang membuat pengumuman, nomor pengumuman, isi pengumuman, tanggal pembuatan pengumuman, dan nama serta tanda tangan yang bertanggung jawab. Jadi pengumuman resmi dan tidak resmi itu bisa dibedakan dari kalau yang resmi dia terdiri dari logo dan nama instansi atau lembaga yang mengeluarkan, ya. Coba. Jadi dia bisa dibedakan dengan yang tidak resmi, ya. Terus dia memiliki kop atau kepala pengumuman.
uraian penomoran, ya, penomoran, uraian pembuka, rincian isi, uraian penutup, tempat dan waktu penulisan, pihak yang mengeluarkan, ya. Kalau yang tidak resmi dia hanya terdiri dari kepala kop atau kepala pengumuman, uraian pembuka, rincian isi, tempat dan waktu penulisan, dan pihak yang mengeluarkan, ya. Jadi dia beda dengan yang resmi, ya. Jadi kalau suatu saat nanti adik-adik mau membuat pengumuman, adik-adik harus memperhatikan langkah-langkah saat menyampaikan pengumuman, ya. Seperti kejelasan, ya. Jadi harus jelas, pelafalan, intonasi. Intonasi itu dia adalah tinggi rendahnya nada saat membaca, ya. Jangan kalian baca pengumuman balap. Kalian tidak perhatikan titik komanya, nanti orang dengar udah bingung, ya. Yang keempat, jeda, waktu berhenti sesaat ketika membaca, ya. Kalian perhatikan titik koma, kalau ada koma berhenti sejenak baru lanjutkan membaca, ya. Semua volume suara atau isi pengumuman harus disampaikan dengan suara yang keras, jangan baca kayak tadi nggak didengar, ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya? Apa? Tidak ada yang bertanya. Ibu yang bertanya biar siapa tahu kalian cuma sekedar mendengarkan tapi ini kalian tidak paham. Ah? Isi pengumuman itu dia memuat tentang isi dan maksud dari pengumuman itu, ya, isinya. Kalau kalian itu kayak ini dia isi pengumuman itu, ya. Sudah? Mungkin itu saja yang ibu jelaskan dari materi kita yang kedua ini, ya. Oke, sebelum kita pulang, tidak lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa lagi yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Selesai. Masih kuat puasanya toh? Ya, Pak. Ya. Sakit kan? Puasa? Di sini 4 pulang nanti.